Om Swastiastu. Perkenalkan, kami JKP Angkatan 9 dari Kabupaten Tabanan. Saya Ikomang Alit Wirayuda dari SMP Negeri 3 Slemenek Timur. Saya Niputu Julisatini dari SD Negeri 1 Berembeng. Saya Sutarti dari SD Negeri 2 Bajre. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat siang Pak Alit. Selamat siang Bu Komang. Kabar Pak Alitnya hari ini? Hari ini saya sehat. Bu Komang bagaimana? Astungkare juga sehat untuk menghadapi hari terakhir untuk ulangan akhir semester ini juga supaya bisa mendampingi mereka. Baru ya, kalau tiang sudah ada gini pasca gininya pas dan sasnya sudah berkegiatan dengan anak-anak. Sudah normal lagi berarti ya. Iya. Ya, kalau saya sendiri baru selesai untuk hari SD-nya tadi. ya. Oke. Ya. Baik Pak Alit, pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi terkait dengan proses kegiatannya Pak Alit, yaitu sekarang proses kegiatan coachingnya. Iya, betul. Ya, di sini saya sebagai observer dan Pak Alitnya sebagai coach. Gitu Pak Alit ya. Sebelum memulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Alit sebelum melakukan coachingnya. Iya, di sini nanti saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah nanti sesuai dengan alur cerita yang Pak Alit laksanakan atau belum. Terus bagaimana nanti Pak Alitnya sebagai coach menanyakan pertanyaan atau memberi pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, dan bagaimana nanti Kucinya sendiri itu menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik, dan ingat Pak Alit sebagai coach yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik, sebelum coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Alit ya. Mohon nanti Pak Alitnya menjawab sebagai coaching. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, jadi kompetisi yang akan saya kembangkan ada 3 Ibu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, ya berarti ada 3 untuk kompetensi yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini Pak Alit ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua Pak Alit, kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh coach sendiri itu apa Pak Alit? Saya rasa ada 2 Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang saya rasa akan lebih banyak yang latih supaya nanti kemampuan coaching yang bisa ada peningkatannya seperti itu. Ya. Baik Pak Alit. Nah sekarang pertanyaan terakhir ini, pertanyaan ketiga, yaitu indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Pak Alit sebagai coach? Saya berharap sebagai coach nanti coach yang menjadi mitra saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Jadi seperti itu. Oh gitu. Ya baik, berarti 3 pertanyaan yang diutarakan oleh saya sebagai observer sudah semua Pak Alit sebagai coach sudah semua dijawab ya. Baik, untuk menyingkat waktu sekarang sudah saatnya untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu. Saya coba lakukan. Selamat siang Pak Alit. Siang Ibu. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Juli. Selamat siang Pak Alit. Bagaimana kabarnya? Sehat, astungkare. Terima kasih sudah datang pada kesempatan kali ini. Sekarang kira-kira Bu Juli mau ngomongin apa nih hari ini? Tujuan saya untuk bertemu Pak Alit hari ini sebenarnya untuk membahas permasalahan yang dia hadapi di sekolah. Nah ini tentang bagaimana kita menyampaikan kepada teman tentang refleksi pembelajaran yang dia sudah lakukan, kan seperti itu. Nah agar teman itu tidak tersinggung seperti itu, tapi dia mau berubah ke hal yang lebih baik. Jadi
Ini seperti proses coaching berarti Bu, ya, Iya. dengan rekan sejawat. Iya. Jadi proses coaching dengan rekan sejawat agar nanti kualitas pembelajaran di sekolah Bu Yuli itu bisa berjalan Dengan baik. ya. Iya. Oke. Kira-kira nih apa yang kesempatan apa yang Bu Yuli miliki untuk menciptakan artinya proses coaching ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Kesempatan yang miliki di sini yaitu ketika teman tidak bisa hadir untuk mengajar. Nah, di sana saya kebetulan itu mengajar kelas besar. Teman yang ingin yang refleksikan itu mengajar di kelas kecil. Nah, di sini yang punya kesempatan untuk menggabungkan siswa dengan pembelajaran tutor sebaya dengan model pembelajaran kelas rangkap nanti itu di sana. Nah, untuk ininya yang ingin menghadirkan kita bersama-sama mengajarnya seperti itu. Berarti kegiatan ini sudah pernah Bu dilaksanakan, namun rekannya itu tidak ada pada saat itu, artinya memang berhalangan hadir hari itu. Jadi sudah bisa menggabungkan antara kelas yang Bu Yuli ampu dengan kelas rekan sejawat dari Bu Yuli. Bagaimana kesannya? Bagaimana jalannya kegiatan? Jalannya kegiatan ya yang rasa bagus. Nah dari sini yang mau mencoba untuk memberikan refleksi ke teman dengan contoh nyata dengan melalui pembelajaran kelas rangkap ini. Jadi diberikan contoh nyata untuk merubah mindset, merubah dirinya seperti itu. Jadi dari sana apa sih kekuatan dari Bu Yuli sehingga bisa menggabungkan kedua kelas ini? Kekuatannya yaitu keyakinan anak-anak bahwa dengan belajar dengan kelas berbeda, tingkat berbeda nih yakin anak-anak itu berhasil dan gembira di sana. Nah, dari kegembiraan yang anak-anak miliki, dari keinginan anak-anak untuk berkompetisi dengan teman, nah seperti itu. Terus dengan adik kelasnya berbagi, itu yang menjadi kekuatan lagi itu. Ya, rasa kepercayaan anak-anak, percaya diri anak-anak. Anak-anak dengan teman yang baru akan menambah kepercayaan dirinya, karena kebiasaan udah ketemu dengan teman setiap hari, jadi adalah unsur kejenuhan. Dan ketika ada teman yang baru, apalagi dari kelas sebelah atau kelas yang lebih tinggi seperti yang Ibu Yuli laksanakan, akan ada keceriaan, akan ada motivasi seperti itu. Motivasinya ini. Oke, berarti motivasi belajar. Ini kira-kira ada nggak Napi Wastana peluang lain yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan ini bisa berhasil? Ada peluang model pembelajaran lainnya selain kelas rangkap pas olahraga, nah seperti itu kan bisa di luar berkolaborasi mereka. Dari kelas 2 dan di kelas 5 itu ada pembelajaran yang memang terkait. Contohnya dalam kebetulan sekarang kan kurikulum merdeka nih. Nah, di IPAS-nya itu bisa. Di matematikanya juga, matematika banyak lagi. Kalau di kelas 5 kan ada itu unsur pecahan, menjumlahkan. Nanti di sana dia untuk mencari penyamaan penyebut. Nah, itu kan dia dipakai deret matematika. Nah, itu nanti di kelas 2 juga ada. Itu deret matematika untuk dasar dari perkalian yang mereka akan pelajari. Itu kan pengulangan penjumlahan berulang. Nah, ini bisa dikombinasikan juga walaupun tidak di kelas, di luar ruangan juga bisa. Berarti menambahkan motivasi dengan mencari materi yang sejenis dengan mereka, dengan kedua kelas ini. Berarti kontekstual jadi. Iya, peluangnya berarti di sana gitu. Menurut Bu Yuli, ukuran keberhasilan dari kegiatan ini seperti apa? Ya, untuk saat ini kalau tiang nilai untuk diri tiang dan yang sudah saya lakukan itu ada di tingkat 7. Nanti untuk kedepannya yang ingin naik satu level ke tingkat 8. Dengan catatan bersama dengan guru atau teman sejawat yang tiang ingin coaching. Oke. Jadi ada peningkatan dari level 7 ke level 8. Jadi ketika buah sudah ada hadir bersama-sama menggabungkan, mengkolaborasikan diri untuk mengajar di 2 kelas ini. Jadi kira-kira guru yang bisa melaksanakan artinya
misalnya yang memang memiliki kemampuan untuk coaching terhadap rekan sejawatnya dengan menggabungkan kedua kelas seperti yang Bu Juli lakukan ini, menurut Bu Juli itu seperti apa gambarannya? Nanti pas pembelajarannya itu udah menghubungkan dulu pembelajaran yang berhubungan. Nah itu terus tentukan waktunya kapan. Itu nanti setelah kami berdua bertemu di sana saya mengcoachi teman dengan praktek nyata. Nah itu udah seperti tadi contohnya matematika. Deret matematika nanti digabungkan kelas kebetulan kelas 2 dan kelas 5 jumlahnya sama. Jadi mereka bisa berpasangan. Pas sekali berarti Pas ya. sekali ya itu. Nanti itu tutor sebaya bisa masuk di sana. Mungkin dan ada yang di kelas 5 juga ada yang terbatas beberapa orang yang kurang membaca mungkin bisa digabungkan dengan kelas 2 yang memang sudah mahir. Malah kebalikan jadinya ya. Jadi mereka bisa selain matematika itu menghitung, berkolaborasi juga bisa dalam membaca, menulis seperti itu. Baik. Jadi kolaborasi. Untuk mencapai dari tadi yang seperti Ibu Juli katakan skala sampai 1 sampai 8 ini, adakah cara-cara yang akan Bu Juli laksanakan untuk mencapai angka 8 tersebut? Ada caranya. Kalau menurut rencana Tiang itu pertama memang kita buat kelas rangkap. Nah, sebelum memulai dengan siswa, Tiang komunikasikan dulu dengan teman sejawat yang ingin Tiang rubah kompetensinya atau refleksi dirinya itu biar mau ke arah yang lebih baik. Itu sebelumnya Tiang kasih rubrik dulu ke dia, apa sebelum pembelajaran apa yang terjadi, selama pembelajaran apa yang terjadi, setelah pembelajaran adakah perubahan. Nah, perubahan baik apa yang dapat diambil. Nah, itu nanti dari perubahan baik yang dia dapatkan dari rencana ini, dari kegiatan ini, biar bisa mengubah mindset, mengubah kebiasaannya biar lebih baik seperti itu. Karena kebetulan di kelas itu termasuk kelas yang ribut dan mengganggu kelas lainnya. Ini biar nanti ada perubahan dari itu karena ketertarikan dari kelebihan yang tadi nih ketertarikan anak untuk belajar dengan bahagia, dengan ceria itu kekuatannya. Iya, berarti jadi aksi nyata dengan perencanaan, pelaksanaan dan diakhiri dengan refleksi berarti ya. Itu nanti. Oke. Baik, kira-kira untuk menyelesaikan rencana aksi dari Bu Yuli ini berapa waktu yang dibutuhkan, berapa lama prosesnya ini? Kalau untuk waktunya mungkin diawali anggap saja lah rencananya di hari Senin. Setelah diadakan itu kita refleksi dulu berdua. Apa kelebihan, kekurangan ataukah apa positif yang didapatkan yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Itu bisa dilanjutkan tidak langsung ke hari berikutnya, bisa diambil ke hari Rabu atau ke hari Kamis. Nah, untuk mendapatkan ini yang kira perlu waktu 1 minggu, tapi pertemuannya 3 kali. Berarti tiap 2 hari sekali nanti melaksanakan kegiatan kelas rangkap ini berarti ya. Oke. Baik. Jadi yang sudah berdiskusi dengan Bu Juli tadi, dari kegiatan diskusi kita ini kira-kira apa yang Bu Juli dapatkan? Dari kegiatan diskusi tadi ini yang dapatkan untuk diri Tiang sendiri ini satu penguatan diri, yang kedua kepercayaan diri yang lebih, itu yang Tiang dapatkan. Nah, untuk yang ininya lagi nanti mendapat solusi. Tadi kan baru rencana. Nanti solusinya jadinya lebih banyak. Tadi kan rencananya hanya mau kelas rangkap aja. Dari gini timbul tadi solusi dengan belajar di luar matematika, hitung, deret matematika itu. Nah, itu dari sana nanti semoga tujuannya kan untuk mengubah temannya itu biar mau berubah ke lebih baik tanpa menyinggung, memotivasi teman tanpa menyinggung perasaan, dan dengan melihat kontekstual secara langsung, secara nyata, semoga bisa berhasil. Nah, itu. Jadi kepercayaan dirinya lebih gini ya. Jadi, lebih meningkat. Dari awal mungkin ketika belum kita diskusi masih ada keraguan, tapi ketika kita diskusi sudah bertemu dengan celah supaya ada jalan keluar untuk pemecahannya. Baik, Ibu Juli, kalau seperti itu kita tunggu keberhasilannya kelas deret ini
setelah minggu depan. Mudah-mudahan Ya. nanti semuanya berjalan dengan baik. Astungkara Bapak, terima kasih atas kesempatan untuk coachingnya ini hari ini. Saya merasa senang, merasa puas diri dan lebih percaya, lebih semangat. Tetap semangat, Bu. Ya. Selamat siang, Ibu. Terima Sama kasih. saya. Selamat siang Pak Alit. Siang, Bu Ma. Ya, dari hasil tadi pada saat Pak Alit sebagai coach pada pelaksanaan coachingnya tadi sudah dapat Tiang amati di situ tadi percakapan antara Pak Alit dengan coachingnya. Terus ada pertanyaan untuk pasca observasi nih Pak Alit ya. Mohon untuk dijawab nanti pertanyaan yang Tiang berikan kepada Pak Alit. Ya, terkait dengan pertanyaan itu adalah yang pertama adalah apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat Pak Alit sebagai coach melakukan coaching kepada coachee terkait dengan indikator yang diinginkan? Baik, tadi ketika proses coaching saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, Bu. Yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terakhir mengkonfirmasi tanggung jawab penyelesaian dari coachee itu sendiri, sehingga nanti beliau dapat menggali potensi dari diri beliau untuk menemukan solusi atas permasalahan beliau. Baik sekali, berarti pada kegiatan proses coachingnya tadi Pak Alit sudah bisa ya menggali dari coachee tersebut dengan melakukan sesuai dengan langkah kita tadi. Dan nantinya coachee tersebut bisa menemukan solusi dengan apa yang dihadapinya, begitu ya, dengan masalah apa yang dihadapinya. Terus yang kedua sekarang pertanyaan Tiang, kompetensi apa sih yang perlu dikembangkan pada saat Pak Alit sebagai coach melakukan coaching terhadap coachee Bu Juli tersebut? Kompetensi apa yang kira-kira Pak Alit bisa dikembangkan? Kompetisi yang saya ingin kembangkan seperti yang sudah dikatakan tadi, itu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti saya ingin memperdalam pemahaman saya terhadap alur kita sehingga bisa melakukan coaching yang lebih berkualitas pada saat coaching selanjutnya. Demikian Ibu. Baik sekali Pak Alit, berarti sudah melakukan kegiatan coaching tadi dengan memahami alur tirta sehingga harapan Pak Alit ya kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching agar lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi. Begitu Bapak ya. Sekiranya untuk pasca observasi sudah selesai. Terima kasih Pak Alit. Terima kasih Bu Ma. Om Swastiastu Bu Ma. Om Swastiastu Bu Juli. Selamat siang Niki dulu. Siang Bu Juli. Bagaimana kabarnya Bu Ma hari ini? Kabarnya sehat, astungkara bisa melaksanakan tugas dengan baik Ibu. Tujuan pertemuan kita hari ini yang sebagai observer dan Ibu berperan sebagai coach dalam acara coaching nanti dengan salah satu teman sejawat, kan seperti itu ya. Nah sebelum dimulai nanti yang ada beberapa pertanyaan, nanti yang minta konfirmasi informasi tentang hal tersebut. Bagaimana Ibu Opama sudah siap untuk hari ini? Siap Ibu. Kembali ke pertanyaan yang informasi yang ingin Tiang peroleh dari Bu Komang sebelum melaksanakan coaching nanti. Yang pertama itu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching dengan teman sejawat nanti yang Ibu akan lakukan. Baik Ibu, untuk pertanyaan Ibu, kompetensi apa begitu ya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti, saya akan kehadiran penuh juga saya utamakan. Udah gitu yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh coachee nanti, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya. Dari kompetensi yang Ibu utarakan tadi, adakah yang diprioritaskan? Yang saya prioritaskan yang lebih spesifik Bu ya. Yang kedua yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada berbobotnya itu yang lebih dispesifikasi lagi. Nah, dari kompetensi itu kan nanti ada indikatornya. Nah, indikator apa saja yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti?
Baik Ibu, indikator yang ingin saya capai pada kegiatan kucing nanti yaitu saya ingin kuci bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang kuci hadapi. Begitu Ibu. Iya, nanti berarti dalam coaching yang akan Ibu lakukan sudah punya strategi-strategi nggih Sudah untuk Ibu. dilaksanakan. Ya, sebelum kita lanjutkan ke acara coaching yang Ibu akan lakukan, nah kita akhiri dulu untuk ini biar bisa dilanjutkan dengan kegiatan coaching nanti. Baik Bu Juli. Selamat siang Ibu Ya, Koma. terima kasih Bu Juli. Iya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Om. Ya. Selamat siang Pak Alit. Selamat siang Bu Ma. Ya, Om Swastiastu. Om Pak Swastiastu. Alit. Bagaimana kabar Pak Alit hari ini? Sehat Bu Ma. Sehat. Iya. Sementara ya semua sehat ya. Iya, cuma agak sedikit ragu aja. Gimana? Iya, pengen cerita-cerita Oh gitu. begitu ya. Iya, kan kita beda institusi, beda Iya. sekolah. Jadi Iya. ingin apa ya? Berkeluh kesah lah Iya. sedikit. Sharing gitu ya. Iya. Ya berarti yang kemarin Pak Alit kan sempat WA ke Tiang. Iya, betul, Katanya betul. bisa nanti ada kesempatan untuk bertemu. Iya, Jadi sekarang ya kita sudah bertemu kan seperti itu. Jadi betul. maaf saja kemarin mungkin WA-nya Tiang nggak Hmm. sempat balas karena saya sendiri ada kesibukan lain. Maaf Tidak aja apa-apa. Pak Alit ya. Maaf. Ya sekarang yang penting kita sudah bisa Betul, bertemu. betul. Iya. Ya terus ada apa sih sebenarnya Pak Alit kesempatan kali ini bisa bertemu dengan saya? Begini Bu, Tiang kan kebetulan di sekolah mendapat tugas di bidang kesiswaan. Jadi apa yang ingin kita tanamkan adalah karakter di sekolah. Nah, di samping itu karakter ini tentu harus didukung oleh pihak sekolah karena orang tua juga. Jadi saya ingin ada komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Namun pada pelaksanaannya dengan komunikasinya kan ada grup WA ya. Iya. Ini kok saya lihat ini ribet ya dengan grup WA, artinya tidak fleksibel dengan waktu kita dan banyak kejadian-kejadian yang namanya anak-anak cari perhatian, kadang-kadang di sekolah informasinya A disampaikan di rumah informasinya B karena keisengan mereka. Nah itulah yang ingin saya pecahkan bersama Ibu. Oh begitu. Hari ini. Berarti Pak Alitnya kepingin ketemu dengan Tiang untuk memecahkan masalah ini ya terkait Betul. dengan komunikasi antara Sekolah dengan dan orang orang tua tua. siswa begitu Iya. ya. Baik, kalau sudah permasalahannya itu kira-kira dari percakapan ini apa yang diinginkan sama Pak Alit? Saya ingin mempunyai sebuah cara, Bu. Jadi sebuah cara bagaimana kita mempunyai sarana atau alat komunikasi yang fleksibel, sekaligus juga di sana bisa menemukan kejujuran dan tanggung jawab siswa seperti itu. Begitu, berarti Iya. mencari alat yang sarana atau alat untuk menumbuhkan kejujuran siswa Iya, ya. itu salah Berarti satunya. memerlukan sarana, Iya, begitu Bapak ya. Iya. Oh, itu berarti kepingin mencari alat atau sarana untuk berkomunikasi dengan baik, begitu ya. Iya, betul. Terus kemudian menurut permasalahan Pak Alit sekarang, kegiatan apa kira-kira yang kepingin Pak Alit atau Pak Alit mempunyai perubahan untuk kegiatan ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Saya cerita sedikit Bu, menarik ini pagi-pagi saya lewat di lab IPA dan dengerin teman yang senior memutar lagu jadul mungkin. Oh gitu. Iya, lagu memori, judulnya Diary. Saya kepikiran ketika saya memikirkan ini kok langsung ke sana ya. Gimana kalau anak-anak itu kita buatkan sebuah diary, sebuah catatan, di mana catatan itu berisi dengan apa yang sudah mereka lakukan dengan baik, apa yang harus mereka perbaiki. Nah, di sini tentu mereka harus mempertaruhkan kejujurannya. Caranya adalah pertama kita arahkan dulu, nggak mungkin mereka bisa langsung, jadi harus ada validasi dulu. Jadi misalnya kalau mereka berbuat yang memang harus diperbaiki, di sekolah sudah ada pembinaan oleh guru BK, kesiswaan seperti kami, wali kelas yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan. Nah di sana untuk validasi keseimbangannya harus ditandatangani juga, artinya sudah dikomunikasikan dengan orang tua di rumah, dikasih tanda tangan sehingga plong.
apa informasinya di sekolah? Oh, di sekolah saya buang sampah sembarangan loh. Sudah dikasih apa namanya wejangan oleh bapak ibu guru. Sampai di rumah orang tua membaca, oh anak saya hari ini baca gini. Nah, nanti kamu dengarkan, tolong dengarkan bapak ibu gurunya, itu untuk karakter kamu, sehingga terjadilah satu kesatuan itu untuk anak-anak, sehingga lebih cepat menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab mereka tentunya. Begitu Ibu. Ini Ha-ha. berarti lebih menunjukkan kejujuran nanti ya di Betul. antara ketika anak-anak di depan Pak Bapak Ibu guru di sekolah dan di depan orang tua juga sama. Betul, Itu berarti betul. ya untuk Iya. menumbuhkan kejujuran. Hmm. Terus dari usaha Pak Alit untuk menumbuhkan kejujuran, istilahnya seperti itu. Kalau kira-kira sampai saat ini kira-kira sudah masuk ke level berapa? Kalau saya rasa dengan dukungan stakeholder di sekolah, dengan motivasi anak-anak secara umum, kita sudah ada di level 7. Artinya kami sudah bangga dengan anak-anak, mereka sudah cenderung di rumah. Ada beberapa, salah satu siswa atau beberapa yang masih perlu ditingkatkan. Jadi untuk itu kami akan meningkatkannya, karena ini masalah karakter. Ini bukan hal yang mudah tentu, karena mengubah karakter itu, mengubah kebiasaan menjadi budaya itu sangat susah. Jadi saya rasa sampai di rentang angka 8 sudah cukup untuk semester ini. Berarti dari level 7 ke level 8 Iya, gitu ya. kita realistis. Berarti sudah ada perkembangan lah begitu Pak Alit betul. ya. Iya. Bagus sekali Pak Alit. Dari rentang level 7 sampai ke 8. Terus kemudian dari level ini kira-kira rencana apa yang akan Pak Alit laksanakan untuk bisa melaksanakan rencana sekarang? Jadi saya tentu akan pertama membuat sosialisasi. Jadi kita sudah tahu ada alat komunikasi berupa WA Group, Iya. di mana integrasi WA Group siswa itu grup tingkat mereka kalau di sekolah kami, jadi kelas 7 ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada, itu sudah terintegrasi dengan orang tua. Jadi kami akan buat pengumuman di sana bagaimana pelaksanaan dari buku padi ini, mekanismenya, dan akan kami perkuat dengan memanfaatkan kebetulan ada siswa kami yang berbakat di dalam bidang public speaking beberapa, jadi sudah bisa berbicara di tingkat provinsi. Jadi kita akan membuat sebuah iklan layanan masyarakat tentang buku padi ini. Iya, karena kalau kita sendiri yang mengungkapkan, kadang-kadang ada kejenuhan. Aduh, apa sih ini gitu ya. Tetapi ketika sudah anak-anak yang muncul, akan ada kebanggaan dari orang tua dan akan membuat tertarik, sehingga diharapkan program ini bisa diterima oleh orang tua. Dan pada akhir semester kami juga akan menyertakan ini dalam pembagian evaluasi anak-anak. Jadi ketika itu kami juga akan berdiskusi, terutama ini adalah peran wali kelas ketika acara tersebut, karena di semester 1 ini orang tua yang mengambil hasil belajar siswa ke sekolah. Jadi ada komunikasi di sana, kita tekankan kembali sehingga ini bisa berjalan lancar. Karena ini tujuannya adalah pembentukan karakter. Kami yakin kalau memang kepositifan datang dari semua pihak, tentu orang tua pasti sangat mendukung. Begitu Ibu. Bagus sekali ya programnya Pak Alit, berarti untuk kedepannya ya. Nanti saya tunggu rencana Pak Alit ke depannya ya untuk realisasinya seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya untuk pelaksanaan program ini atau program yang Pak Alit rencanakan, kira-kira membutuhkan bantuan dari teman lain ataukah memang Pak Alit bisa sendiri atau bagaimana? Kami yakin ini tentang karakter, hal yang sangat berbeda. Jadi kami memerlukan bantuan seluruh pihak. Pertama adalah bagaimana jalan dari ibu kepala sekolah, jadi memberikan legitimasi atas apa yang kita lakukan, kemudian dari wakil kepala sekolah juga, kemudian dari komite, wali kelas, kemudian guru BK, dan tentunya guru mata pelajaran yang di sekolah. Itu untuk yang di sekolah. Dan tentunya kami juga memohon peran serta dari orang tua, karena biasanya kalau banyak yang terjadi kasusnya
orang tua, ya kami serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Padahal sebenarnya itu, nah di sanalah kita penelitian. Anak-anak jadinya ada space, ada ruang untuk berbuat yang memang harus diperbaiki ini, artinya kurang jujurnya, kurang bertanggung jawabnya, ada space di sana. Nah di sana nanti kita memerlukan juga support dari orang tua untuk menyukseskan kiat pembuatan pelaksanaan buku padi ini. Bagus sekali berarti ya. Berarti untuk rencana Pak Alif ini memerlukan kolaborasi begitu ya, kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru juga, dengan orang tua juga ya, sehingga untuk program ini kedepannya Pak Alif bisa tercapai dengan bagus kan, seperti itu. Terus kira-kira kapan ini untuk pelaksanaannya untuk program dari Pak Alif? Jadi untuk pemerataan, artinya pengenalan program ini, jadi tingkat awal, jadi kami bagi menjadi beberapa, jadi tingkat awal, kemudian selanjutnya tingkat lanjutannya itu kami pikirkan untuk tingkat awal dulu selama 6 bulan. Jadi semester ini kita akan lihat apakah program ini efektif atau tidak. Jika tidak efektif, tentu kami akan mengevaluasi apakah program ini memang layak dilanjutkan atau mungkin layak dengan perbaikan tertentu. Bagus sekali Pak Alif ya untuk perencanaan program Pak Alifnya. Baik, saya tunggu besok untuk kabarnya lagi. Siap, kapan siap. Kira-kira Pak Alif sudah melaksanakan program tersebut. Semoga juga program tersebut lancar dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sepertinya itu aja. Sekarang saya tutup dengan Prama Santi. Terima kasih Pak Alif. Terima kasih Bu. Om Santi Om. Selamat siang Bu Koman. Selamat siang Bu Juli. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana tadi proses kucingnya? Menurut Koman, perasaannya bagaimana? Proses kucingnya tadi berjalan dengan lancar. Terus untuk perasaan juga senang juga, bersemangat Ibu. Tadi yang juga sudah lihat komunikasinya sudah lancar dengan coachingnya juga, sudah dibangun kemitraannya. Nah dari kegiatan coaching tadi yang juga butuh mungkin informasi, yaitu nanti yang minta informasi dari Ibu itu melalui beberapa pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama itu apa saja yang Ibu Komang lakukan tadi dalam saat Ibu menjadi coach? Kira-kira apa yang tadi dilakukan? Saat menjadi coach, saya sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan alur tirta ya, yang ada 4 tadi ya alur tirtanya, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identitas, yang ketiga ada identifikasi ya, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Saya rasa sudah sesuai dengan alur tirta tersebut, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus dari kegiatan coaching tadi, kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin Ibu biar lebih baik lagi, potensinya yang ingin dikembangkan? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah lebih mendalam lagi atau lebih memahami lagi tentang alur tirta, sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan baik dan lebih bagus lagi ke depannya. Begitu ya, Bu. Ya, sekarang nanti terwujud ya. Nanti, terima kasih ya, Bu. Untuk pertemuan hari ini saya sebagai observer dan Ibu sebagai coachnya Niki sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita tujukan, yang kita inginkan. Nah, untuk kegiatan hari ini mari kita akhiri dengan Prama Santi. Terima kasih Bu Juli. Ya, sama-sama Om Santi Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Juli. Selamat siang Bapak Ali. Bagaimana kabarnya? Sementara sehat, semangat. Iya. Baik, hari ini kita akan mengadakan praobservasi di mana saya sebagai pengamat atau observer dan Ibu sebagai coach ya Pak ya. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ibu ada waktu nggih hari ini? Ada. Ya. Jadi
selama proses coaching nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu pandu bersama coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah pertama mungkin sudah sesuai dengan alutsista, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot dari berdasarkan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach Ibu. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari coach nanti sesuai dengan rubrik penilaian. Kita berharap nanti percakapan Ibu akan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu berdasarkan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum kita mulai kegiatan Ibu memulai kegiatan coaching, saya akan menanyakan beberapa buah pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah kompetensi coaching yang Ibu kembangkan itu kompetensi yang mana saja? Itu kompetensi yang akan saya kembangkan di sana, yaitu mendengarkan secara aktif, itu kehadiran atau present, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu nanti kompetensinya yang kembangkan. Baik. Kemudian untuk spesifiknya, jadi kemampuan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, secara lebih mengkhusus nanti? Di sini yang akan lebih mengembangkan secara spesifik yang khusus itu adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Pertanyaan berbobot itu. Oke. Dari nanti hasil kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan bersama coaching, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching tersebut? Ya, indikator kecapaian menurut yang itu ketika nanti coaching menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, itu dari menemukan solusinya sendiri, seperti itu, dari masalahnya. Jadi seperti ini kayak Ibu. Baik, saya rasa cukup sedemikian. Jadi selamat melakukan coaching, moga nanti menemukan hasil yang terbaik. Kita tutup dengan Paramusanti. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu Bu Mang. Om Swastiastu, Bu Juli. Selamat siang. Siang Bu Juli. Gimana hari ini? Udah makan apa belum? Udah lebih dari 2 kali hari ini. Siap ya. Siap. Berarti hari ini kabarnya baik. Baik, sehat. Iya. Nah, kemarin kan Ibu dapat WA ke Tiang tuh, mau ada gini, ada permasalahan apa kira-kira kok tumben ini WA-nya? Dan maaf juga baru dapat konfirmasi hari ini. Baik Ibu, begini. Kemarin kepinginnya sih saya memang dengan WA ke Ibu biar bisa sekarang ketemu begitu ya Ibu. Saya kepingin sedikit sharing, curhat dengan permasalahan yang Tiang hadapi begitu Ibu. Dengan konfirmasi dari Ibu kemarin di WA itu tujuannya untuk pertemuan hari ini apa? Oh iya, untuk pertemuan hari ini dengan saya nanti sharing ke Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi dengan Bu Juli, setidaknya menemukanlah celah ataukah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya, untuk berarti menemukan pemecahan masalah dari yang masalah Ibu hadapi hari ini. Berarti target kedepannya itu mendapatkan apa dari pertemuan hari ini? Mendapatkan pencerahan lah setidaknya seperti itu. Mendapatkan solusi. Ya, mendapatkan pencerahan dan solusi tentunya Ibu. Nah, ini masalahnya yang Ibu hadapi saat ini masalah tentang apa itu Bu? Begini Bu, saya bingung sebenarnya Ibu di sekolah karena gini, melihat dari hasil belajar siswa juga, terus kayaknya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran itu kurang Ibu. Kadang juga kalau di saat ada guru yang menjelaskan dia lain-lain, akhirnya ujung-ujungnya apa? Nilainya dia juga kan agak turun. Terus motivasi siswa juga kadang bagaimana ya? Kayak kurang dalam mengikuti pembelajaran, dan itu juga terjadi di beberapa kelas Ibu. Di beberapa kelas itu. Berarti dari motivasi siswa itu dari pembelajaran yang dulu dengan pembelajaran sekarang berarti ada perbedaan seperti itu. Iya, Ibu. Perbedaannya ini menurun menurut Iya. Ibu. Berarti kira-kira menurut Ibu situasi ini terjadi karena apa? Mungkin ada perbedaan atau ada perubahan dari sikap anak atau dari sikap gurunya seperti itu yang membuat
perbedaan ini terjadi, kira-kira apa? Iya baik Ibu, begini. Kalau dulu memang nilainya ataukah hasil dari ulangannya gitu kan agak bagus lah, seperti Iya. masih agak bagus, belum sih bagus, belum Iya. bagus sekali gitu. Sekarang menurun. Dilihat dari faktornya kayaknya itu dari cara mengajar guru juga. Heeh, Cara mengajar guru dalam Heeh. menerapkan materi mungkin dengan dia menggunakan model ataukah metode yang masih konvensional gitu. Mm-mm. Masih model-model lama, contohnya seperti ceramah gitu kan, Iya. otomatis murid juga dengan memberikan pembelajaran kepada murid dengan ceramah, setidaknya murid kadang ada rasa bosennya gitu Iya, Ibu. Harusnya berarti- jadi lebih banyaklah metode yang kita gunakan. Berarti kurang gitu. bervariasi. Iya, maksud Ibu. Iya, metodenya masih kurang bervariasi, Nah, tidak inovatif seperti itu Ibu. itu dari gurunya. Iya. Kalau dari siswa mungkin ada perubahannya yang membuat dari kegiatan yang dulu, pembelajaran yang dulu, ada enggak perbedaan dengan pembelajaran yang sekarang? Kalau perubahan siswa ada juga di perubahannya, perbedaannya juga ada. Kalau dulu biasanya siswa kalau kita terangkan gitu ya, memberi materi Iya. gitu, memberi pemberian materi kepada siswa, kadang siswanya juga semangat dia untuk memperhatikan, mendengarkan. Tapi sekarang di saat kita menerangkan, murid juga kadang ada Mulai yang mainan, Iya. seperti itu Ibu, ada yang menggambar. Jadi itulah yang jadi permasalahan saya sekarang gitu Ibu. Dari permasalahannya berarti yang ditujukan itu, yang diutamakan berarti motivasi siswa kenapa menurun seperti itu. Berarti dari yang Ibu ungkapkan tadi ada 2 faktor yang menyebabkan, yaitu dari guru karena pembelajarannya kurang inovatif, terus dari siswa karena pembelajaran yang tidak inovatif ini menimbulkan kreativitas anak-anak dalam atau pada saat ibu mengajar atau guru yang lain juga kan seperti itu. Iya. Nah, dilihat dari keadaan ini, apa yang solusi apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira menurut Ibu untuk kedepannya, atau untuk mungkin bisa dilihat dari perbedaan yang dulu, kenapa dulu siswanya itu mau memperhatikan sekarang tidak, mungkin ada enggak yang bisa diambil? Baik Ibu, kalau dilihat dari kasus yang saya dan teman-teman hadapi di sekolah ya, kebanyakan memang kan di sekolah saya adalah beberapa guru yang senior, di kelas lain lah istilahnya seperti itu. Mungkin untuk mengatasi cara ini, saya sih kepinginnya merubah pembelajaran menjadi pembelajaran yang inovatif. Contohnya kita menggunakan media pembelajaran dengan contohnya menayangkan video. Ya di situ supaya tujuannya agar siswa juga tidak bosan dengan metode yang kita pakai sebelumnya adalah ceramah seperti itu Ibu. Dan untuk itu rencana saya sih kepinginnya besok mengajak teman-teman lah untuk berkolaborasi, ataukah saya menjadi mentoring teman, ataukah untuk kedepannya juga supaya nanti kita koordinasi juga dulu dengan kepala sekolah, siapa tahu bisa dilaksanakan untuk semacam pelatihan atau workshop supaya nanti dari situ nanti ditemukan ditemukan cara bagaimana supaya menghadapi murid atau siswa itu tidak bosan dalam belajar, supaya nanti cara-cara itu yang menimbulkan pembelajaran inovatif itu muncul seperti itu Bu. Dari pemaparan Ibu tadi itu kan ada pembelajaran inovatif, bisa dengan video, bisa dengan sharing dengan teman-teman, bisa juga di mentorin atau dimotivasi dengan pemberian mengikuti pelatihan kan seperti itu. Mungkin ada solusi yang lain yang Ibu temukan selain dengan teman sejawat atau ke siswa umpamanya ada? Kalau untuk siswa sendiri, saya sih kepinginnya besok pembelajaran kan tidak harus dilaksanakan di dalam kelas kan seperti itu Ibu. Untuk lingkungan di depan kelas, halaman sekolah itu kan bisa dijadikan untuk wahana belajar murid gitu ya. Kalau memang saya sendiri untuk siswa di dalam kelas tidak memakai yang berbau digital, teknologi gitu, bisa saya menggunakan untuk di luar kelas dengan halaman sekolah, dengan kontekstual maksudnya. Ya ke sana arahnya seperti itu Ibu. Mungkin ada lagi selain itu, selain kontekstual, selain dengan teman sejawat, dengan merubah pembelajaran itu atau metode pembelajarannya secara inovatif, mungkin ada lagi yang lainnya Ibu?
Kalau untuk itu sih mungkin 2 saja dulu saya coba Ibu. Ya, ini ya. Nah, untuk ininya jadi dari sesi ini alternatif tadi itu kan pasti ada rencananya untuk dilaksanakan. Nah, itu ada nggak yang mendukung atau Ibu mau menghubungi siapa untuk mendukung rencana-rencana yang Ibu sudah siapkan tadi itu? Ya, baik Ibu Juli. Kalau saya sendiri memang jujur ya, kalau di dalam satuan pendidikan kan kita tidak bisa Iya. bekerja sendiri kan begitu. Iya. Harus kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama kepala sekolah dan juga orang tua juga mendukung kan dalam hal itu Iya. Ibu. Rencana saya mau berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah agar Iya. nantinya kita diadakan rapat dulu lah kecil untuk Iya. membahas permasalahan ini. Berarti dari intern dulu. Iya, dari Iya. intern dulu saya coba nanti Ibu. Iya. Seperti itu. Terus untuk rencananya melakukan kapan ini? Untuk Iya. rencana aksinya kapan kira-kira bisa dilakukan? Begitu Ibu ya. Kalau rencana mungkin minggu depan sudah saya laksanakan Ibu. Karena kenapa saya cepat juga melaksanakan karena ini merupakan permasalahan yang berat bagi saya Ibu. Ya karena berhubungan dengan motivasi murid yang menurun itu susah sekali untuk membangkitkan anak-anak menjadi lebih giat lagi. Itu. Iya. Nah, untuk memastikan rencana ini berhasil, gitu, apa kiat-kiat khusus yang Ibu miliki atau yang akan dilakukan? Untuk kiat khusus yang saya lakukan kepada murid, contohnya seperti Membelajar, Iya. Belajarnya Iya. di luar, gitu ya kan Iya, gitu. ya itu dah untuk contohnya saya mau ajak dulu anak-anak keluar kelas untuk belajar di alam atau gimana atau kadang juga saya ajak anak-anak untuk ke perpustakaan. Kadang-kadang itu juga saya nyuruh anak-anak tuh dalam pembelajaran tertentu membawa gadget atau handphone. Nanti disuruh meringkas ataukah membuat cerita yang ada di saya bawa ke perpustakaan dengan membaca buku meringkas nanti ataukah disuruh membuat video atau disuruh itu menceritakan menarik itu. kembali Iya. seperti itu Ibu. Itu bisa menarik minat Iya. siswa, menambah Iya. keinginan untuk belajar kan seperti itu. Nah, Iya, Ibu. dari yang Bu utarakan tadi itu alternatif tadi, solusi-solusi tadi itu sudah punya enggak rencananya itu dalam skala sekarang itu Ibu di mana? Berapanya nggih? Dari kalau itu yang bilang dari 1 sampai 10, Ibu sekarang berada di tahap berapa? Mungkin kalau tiang perhatikan baru di level 7 kayaknya Ibu. Baru di level 7 lah. Kalau untuk level ke atas kayaknya belum bisa. Iya, nanti kalau rencananya ini sudah berjalan, nanti Ibu mau targetnya nanti nyampe di level berapa? Iya. Kalau sekarang di level 7 naik 1 tingkat saja biar level 8 dulu. Kalau untuk langsung naik ke 2 tingkat, 3 tingkat sepertinya bukannya tidak bisa, tapi masih bertahap kita lagi. bertahap Iya, dulu. biar Iya. lebih mantap lagi Iya. seperti itu maksudnya. Iya, Ibu. Iya. Nah, dari sesi pembicaraan kita hari ini, Bu, apa yang Ibu dapatkan? Iya, dari sesi pembicaraan atau kegiatan hari ini saya sharing ke Bu Juli, Iya. saya jadi bisa mempunyai pencerahan sedikit jadi punya bayangan oh ya apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini dan saya juga bisa menemukan solusi dengan permasalahan saya Ibu. Iya, dengan siapa seperti itu. Iya, Iya, nah itu. Terus apa yang menjadi inisiatif dari sesi ini, punya enggak inisiatif lain gitu umpamanya untuk menumbuhkan, mengembangkan diri Ibu lagi lebih selain inovatif seperti tadi? Untuk inisiatif saya sih, saya kepinginnya juga kalau ada workshop, ada pelatihan, tetap terus mengikuti apapun itu kan untuk meningkatkan kompetensi saya juga kan, kompetensi diri, seperti itu sih Ibu, supaya pengalamannya tambah banyak dan ilmu yang didapat juga banyak dan bisa kita terapkan kepada murid, seperti itu Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Komang dari bincang-bincang kita tadi ini, bincang-bincang kecilnya?
ada ndak perasaannya berubah tadi, umpamanya tadinya begini sekarang begini, Iya, seperti itu? baik Ibu. Banyak sekali perubahan Ibu. Dari beberapa hari ini saya mendam permasalahan yang saya punya Ya. sebelum mengutarakannya atau sharing ke Bu Juli. Sekarang juga saya sudah agak lega, sudah Oh, senang, sudah sekarang. adalah tidak terlalu terpikir gitu, sudah Iya. ada bayangan muncul bagaimana sih seharusnya gitu. Nanti Tiang tunggu untuk hasilnya, nanti rencana aksinya untuk berjalan, nanti bisa dihubungi untuk selanjutnya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil, bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima Ya, kasih baik, Ibu Ibu. untuk waktunya. Kita akhiri pembicaraan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Bu Om Juli. Swastiastu Pak Alit. Bagaimana tadi proses coachingnya? Ya, Sungkara berjalan lancar. Nah, dari pembicaraan rasanya sudah plong dari coachingnya tadi. Coachingnya plong katanya dari hati, Iya. dari Jadi perasaan. yang juga udah lihat asik sekali tadi. Jadi karena fungsi yang adalah sebagai observer di sini, sebagai pengamat, akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Jadi setelah melakukan observasi tadi, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Jadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Ya, tadi dalam acara coaching tadi yang sudah melaksanakan itu sesuai dengan alur kita, yaitu yang pertama tujuan, terus betul. dilanjutkan dengan identifikasi masalah, terus yang ketiga rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab dari si coach tersebut. Baik, jadi setelah yang amati juga dari catatan yang sudah yang buat selama kegiatan coaching tadi, ada beberapa hasil observasi yang saya sampaikan. Yang pertama, benar tadi Ibu sudah menyampaikan alur kita. Ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan present atau kehadiran penuh di sana, sudah mendengarkan coaching secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coach. Iya. Jadi seperti itu. Nah, terakhir Ibu, setelah coaching ini kompetensi apa lagi yang akan Ibu perdalam, akan Ibu konsentrasikan lagi untuk meningkatkan kemampuan coaching ini? Nah, dari kegiatan coaching tadi itu yang lebih tertarik untuk meningkatkan itu tentang alur ceritanya Bapak. Yang untuk lebih memperdalam, lebih memahami lagi alur ceritanya. Itu lebih dikembangkan lagi agar benar-benar saya mengerti dan bisa nantinya ke depannya itu coaching, melakukan kegiatan coaching ini dengan teman itu memang sesuai dengan tujuan tercapai gitu. Peningkatan kualitas berarti Pak ya. Iya. Baik Ibu, Tiang rasa sudah cukup untuk diskusi kita. Semoga nanti apa yang Ibu harapkan untuk peningkatan kemampuan coachingnya bisa tercapai nanti. Tiang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.